Di video presentasi kali ini, saya akan membahas structure part di dalam soal TOEFL sebagai ganti kelas yang terkendala teknis Zoom. Oke, langsung saja ya. Bisa dibilang, structure adalah soal yang paling mudah karena dia sangat terpola dan bisa diakalin atau punya trik tersendiri dalam mengerjakan soalnya. Nah, kita nggak perlu paham atau ngerti arti soal itu. Asalkan kita paham dengan bentuk dan susunan kalimat di dalam structure, maka kita bisa mendapatkan skor sempurna di bagian structure. Nah, karena structure adalah bagian yang paling mudah di TOEFL, maka waktu structure part juga sangat sedikit, yakni 20 menit. Antara part structure dengan part reading biasanya digabung, jadi 1 jam atau 60 menit itu dibagi dua bagian, 40 menit untuk reading dan 20 menit untuk structure. Tapi nih teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kalian enggak diberikan tambahan waktu untuk menyalin jawaban. Jadi dalam waktu 1 jam itu, kalian harus gunakan dengan sebaik-baiknya buat ngerjain soal reading dan soal structure. Lalu, gimana caranya memahami structure? Hal mendasar yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa susunan kalimat structure itu cuma ada 2, yaitu phrase atau frasa dan clause atau klausa. Nah, apa itu phrase dan clause? Jadi, phrase itu adalah susunan kata yang tidak memiliki verb atau kata kerja. Contohnya seperti blue house, extremely fast, atau to the bone. Sementara, clause adalah kebalikan dari phrase. Clause adalah kalimat lengkap atau susunan kata yang memiliki verb. Contohnya, I read, you write. Meski cuma dibentuk dari 2 kata, namun kedua kalimat itu bisa dibilang kalimat sempurna karena memiliki subjek dan verb di dalamnya. Nah, contoh satu kalimat panjang. Sydney is swimming in a pool. Itu adalah kalimat sempurna dari clause. Dan lain-lain. Seperti itu. Lalu, seperti apa jenis kata yang membentuk frasa dan klausa? Jadi, di dalam phrase and clause ada jenis-jenis kata seperti noun, verb, adjective, dan adverb. Nah, mari kita bahas secara gamblang ya di sini. Pertama, noun atau kata benda. Noun itu ada 2, noun refers to person dan noun refers to thing. Contohnya noun refers to person itu seperti I, you, we, they, itu refers to person. Dan noun refers to things like book or pen, laptop, smartphone, and etc. Nah, biasanya noun ini letaknya di subjek atau objek kalimat. Untuk noun refers to person, biasanya terdapat pergantian antara noun yang ada di subjek atau noun yang ada di objek. Contohnya seperti kata ganti aku. Nounnya adalah I, refers to person, dan I adalah kalimat yang ada di dalam subjek. Tapi ketika I ada di objek, maka bergantilah menjadi me. Seperti you menjadi tetap you, atau we menjadi us ketika ada di objek kalimat. Nah, yang kedua adalah verb. Verb juga ada 2 jenis, ada regular dan ada irregular. Regular verb adalah verb yang beraturan, contohnya seperti connect, menjadi connected, atau continue, menjadi continued, dan lain-lain. Kalau irregular adalah contoh verb yang tidak beraturan, contohnya seperti run. Meskipun di vokal sama, tapi sebetulnya di tulisan mereka berbeda. Dan ada write dengan wrote, ada juga good menjadi, dan lain-lain. Untuk penempatan verb, biasanya itu ada action verb dan ada auxiliary verb. Action verb itu adalah verb yang biasa, kayak read, write, listen. Kalau yang auxiliary verb itu adalah verb pendukung seperti is, are, could, can, to be, and etc.
Dan yang ketiga adalah kata keterangan. Fungsinya sebagai pendamping adjektif. Letaknya ada di setelah verb. Contohnya itu kayak dancing carefully, dancing beautifully, atau walk carefully, and etc. Dan yang terakhir adalah adjective. Adjective merupakan kata sifat dan dia sebagai pendamping noun. Letaknya itu ada di depan noun. Contohnya itu seperti beautiful girl, smart people, dan etc. Ada banyak karakteristik dari soal structure seperti connector, noun, verb, adjective, adverb, person clause, preposition, connector, noun clause, connector, comparison, comparative, superlative, dan parallel structure. Yang kesemuanya ini adalah salah satu contoh atau salah satu puzzle di dalam soal-soal di structure TOEFL. Nah, untuk pembahasan karakteristik soal structure TOEFL, saya akan memberikan teman-teman PDF materi di dalam grup WhatsApp kita. Lalu, alangkah baiknya jika teman-teman sekalian membaca materi tersebut, lalu kemudian membahas secara lebih komprehensif di kelas esok hari. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!